Setiap saya mau bikin lagu itu biasanya dia muncul begitu saja ketika saya duduk, ya. Lalu mulai bisa dengan bersiul, bisa juga saya pegang gitar, bisa juga dengan terinspirasi ketika tidur malam lalu dengar jarum detik itu bunyi, bisa bangun dan bisa membuat satu lagu. Dan 96 ya, bulan Januari tahun 96 itu kami melangsungkan peneguhan dan pemberkatan perkawinan ya di GPIB Jemaat Shalom Selipi ya. Dan dalam perkawinan itu kami dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang sudah menyelesaikan tahapan koasnya ya, setelah lulus dari Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Kedokteran. Ya, ketika kembali tugas di unit kerja penerbitan kantor Majelis Sinode, ya salah satu tugas Departemen Teologi yaitu membuat penyanyian Gita Bakti. Sudah ada 92 lagu awal yang di dalamnya juga saya buat 2 lagu ketika di Mojokerto. Namun karena programnya harus sekitar 400 lagu, maka ketika saya di penerbitan itu kami berproses lagi, berusaha untuk rapat, bertemu, dan mulai menciptakan lagu. Sejak itu mulai muncul inspirasi untuk menciptakan lagu. Kita berusaha untuk membuat lagu-lagu etnis dan lagu-lagu yang juga sesuai dengan konteks masa kini, lagu-lagu rohani bernuansa milenial. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin. Dan saya mulai melihat rubrik-rubrik dari nyanyian yang belum ada, kita tambahkan. Dan itulah yang membuat saya berusaha untuk menciptakan lagu-lagu yang tentu saja itu lahir dari pergumulan, lahir dari situasi yang dihadapi, lahir dari konteks yang ada. Lalu kita mulai buat lagu. Saya belajar banyak juga dari Pak Mos Malesi, Pak Michel Karatem, dan juga Pak Gottlieb Somokil. Walaupun talenta, karunia, potensi mencipta lagu itu sudah ada, karena saya juga bikin beberapa lagu rohani untuk dinyanyikan oleh Pendeta Oce Ririmase. Juga kami sempat bikin satu album juga bersama almarhum Yopilatul, juga almarhum Ongen Latohmalo, juga Bung John Tanamal, dan Rituan serta Joyce Pupela. Itu kami buat dalam rangka mencari dana untuk tangan palsu pada saat lulus STT Jakarta tahun 93. Ketika itu semangat untuk membuat lagu-lagu nyanyian ibadah makin besar, dan setiap saya mau bikin lagu itu biasanya dia muncul begitu saja ketika saya duduk ya. Lalu mulai bisa dengan bersiul, bisa juga saya pegang gitar dan main dengan jari kiri saja untuk main bassnya. Bisa juga dengan terinspirasi ketika tidur malam lalu dengar jarum detik itu bunyi, bisa bangun dan bisa membuat satu lagu. Nah, jadi itu prosesnya. Ketika ada tantangan harus bikin lagu dengan tema ini, saya langsung sanggupi dan muncul inspirasi demi inspirasi.
Ketika lihat situasi tertentu aja kita bisa ciptakan lagu. Tentu dengan dasarnya adalah ayat-ayat dalam Alkitab. Bisa juga refleksi iman. Sehingga lagu-lagu yang saya ciptakan itu sekitar 60 di buku Gita Bakti itu lagu-lagu yang sesuai dengan konsumsi ibadah jemaat, yang merupakan refleksi iman, lalu pengalaman pribadi yang semuanya tertuang di dalam syair-syair lagunya itu. Lagu-lagu yang ada di dalam Gita Bakti itu punya kekuatan, punya inspirasi, punya pesan tersendiri bagi jemaat, bahkan bagi semua orang yang menyanyikannya. Namun satu lagu yang sangat berkesan dan juga sangat kuat yang saya ciptakan itu lagu Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Lagu ini lahir terinspirasi oleh keadaan saya sendiri dan mengacu kepada pengalaman Rasul Paulus juga, ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, atas dasar firman Tuhan dan pengalaman Rasul Paulus dan juga saya refleksikan dalam pengalaman kehidupan saya sesudah kecelakaan di mana Tuhan bentuk sedemikian rupa dengan kasih, dengan kuasa, dengan berkat yang juga saya terima melalui banyak orang gitu ya. Banyak orang juga Tuhan pakai untuk jadi saluran berkat, mendukung selama studi, mendukung dalam pelayanan, ya orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Semuanya Tuhan pakai untuk menghadirkan perubahan ajaib dalam kehidupan saya. Sehingga saya juga merasa bahwa hidup saya bukan saya lagi, ya, tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Sehingga dengan semangat itu lalu saya mencoba menciptakan lagu Perubahan Ajaib itu. Mau dipesankan di sana bahwa perubahan itu pertama-tama datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak merubah kita, itu kita tidak berubah. Tapi perubahan dari Tuhan itu pun juga harus direspons oleh kesediaan diri sendiri untuk berubah gitu ya. Tuhan mau merubah kita, sementara kita sendiri tidak mau berubah, tidak akan terjadi perubahan ajaib. Jadi perubahan ajaib terjadi di dalam diri kita kalau Tuhan hadir dengan kuasanya, dengan Roh Kudusnya, dan Dia mau merubah kita, dan kita sendiri bersedia mau dirubah gitu. Kalau kita bersedia mau dirubah, maka kita harus berkomitmen untuk tinggalkan semua yang ada di belakang kita. Manusia lama kita, karakter lama kita, dan hal-hal yang lama yang hidup dalam dosa, hidup dalam daging, kita harus tinggalkan untuk memberi diri, membaktikan, mengabdikan hidup ini untuk Tuhan dan bagi sesama melalui apa yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Dan saya ingat mulai dari kenapa saya bisa menulis, kenapa saya bisa belajar, kenapa saya bikin lagu. Waktu saya keluar rumah sakit itu, saya dikasih satu diary ya untuk belajar menulis. Diary yang diberikan oleh Pendeta Emi Saertian. Di lembar pertama itu dia kasih nats firman Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai
tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenagamu. Nah, ini yang memotivasi saya sehingga apapun yang saya bisa kerjakan dengan tangan kiri saya, termasuk khusus membuat lagu ini, itu saya kerjakan dengan sungguh. Karena kita tahu ketika kita lakukan sesuatu dengan sungguh, maka Tuhan akan membuat berhasil menjadi berkat bagi banyak orang apa yang bisa kita kerjakan. Nah, itu lagu Perubahan Ajaib ya. Sungguh-sungguh saya hasilkan dan itu menjadi motivasi juga bagi saya untuk terus hidup dalam hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Saya kecelakaan lulus SMA dan masih sangat muda sekali. Tapi kecelakaan itu tidak harus membuat kita menyerah, harus membuat kita putus asa. Yang harus kita sikapi pertama ketika mengalami satu persoalan, entah kecelakaan, entah mengalami bencana, tiba-tiba kita harus mengalami amputasi, keadaan disabilitas seperti saya. Yang pertama itu kita harus tetap yakin bahwa di balik semua peristiwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Yang kedua, kita harus berubah. Yang ketiga, kita harus berupaya untuk menyadari apa potensi, apa karunia yang ada pada diri kita. Sehingga kalau itu yang kita sadari, itu yang kita miliki, maka dengan penerimaan diri yang sungguh dan keinginan untuk maju, maka tidak bisa tidak kita akan berhasil. Sehingga pesan saya bagi semua orang yang mengalami situasi menurut manusia tidak baik, entah dia sempurna, entah dia tidak sempurna seperti saya, kita jangan putus asa. Jangan menganggap seolah-olah tidak ada jalan lain lagi bagi kita. Kita harus tetap yakin bahwa selalu ada jalan bagi kita yang mau berusaha untuk berubah, menghadapi situasi itu jangan kalah atau pasrah total gitu ya. Tetapi serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan alamilah karya ajaibnya. Ya, tindakannya yang di luar rencana kita untuk kehidupan kita, karena siapapun kita, manusia, apapun keberadaannya, saya selalu bilang kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai saudara-saudara juga seperti saya untuk jadi berkat bagi orang lain, jadi sumber inspirasi bagi orang lain, menjadi semangat bagi orang lain. Yang penting jadikan hidup ini berguna dan berarti selagi kita menjalaninya. Jadi jangan seolah-olah tidak ada jalan lalu kita menjerumuskan diri kepada melakukan tindakan-tindakan yang salah, yang jelek, yang buruk, mencuri, merampok. Bagus kita tinggalkan itu. Kita berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang lain. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan, hidup mati kita di tangan Tuhan. Jadi selagi hidup, berkaryalah untuk Tuhan. Ya, semua kita berharga, tidak ditentukan oleh atribut-atribut lainnya. Selama kita mau mengabdikan hidup yang berharga itu untuk jadi berguna bagi orang lain, Tuhan akan buka jalan bagi kita semua. Perubahan aja. Oh, oh, ayo. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang
Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Oh, aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Oh, ayo. Oh, ayo. Oh, ayo. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan